renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahatomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita semua untuk kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan buat berkat Tuhan yang Engkau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, di pagi ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami semua sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, selagi masih hidup berbuat baiklah. Selagi masih hidup berbuat baiklah. Alkitab mengatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10 katakan begini Saudara. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya berbuat baik itu harus secara konsisten. Ya, berbuat baik tidak hanya tergantung pada moodnya saja atau mood-moodan ya. Pada saat kita lagi senang kita berbuat baik, pada saat kita kurang mood ya kita nggak berbuat baik. Tidak seperti itu saudaraku. Alkitab katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya berbuat baik ini saudara kita lakukan secara konsisten. Artinya kita terus menerus. Tentunya perbuatan baik yang kita lakukan ini dasarnya adalah kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Lalu karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ternyata apa yang kita lakukan, perbuatan baik apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita akan suatu kali akan menuai saudara. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan mengajar setiap kita, meminta setiap kita sebagai orang percaya kita harus berbuat baik. Perbuatan baik kita itu dasarnya adalah kasih Kristus yang sudah ada dalam diri kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan baik dan benar, maka kasih Kristus itu tentunya ada dalam diri kita. Dan ini perintah yang utama dan terutama. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Dan Tuhan memerintahkan kita juga mengasihi sesama kita. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dasarnya berbuat baik ini adalah kasih. Dan apa yang kita lakukan ini bukan pada saat kita sedang senang, pada saat kita sedang mood saja, sesuai dengan musimnya saja, tidak. Perbuatan baik yang kita lakukan ini dengan tidak jemu-jemu.
Artinya kita berbuat baik itu harus konsisten ya. Jangan karena kurang enak, suasananya kurang enak di hati lalu kita nggak berbuat baik saudaraku. Karena apa? Karena perbuatan baik kita ini suatu kali kelak kita akan menuai. Ya, berbuat baik itu bisa macam ragamnya saudara. Tidak hanya dalam bentuk uang, kita memberi kepada saudara kita dalam bentuk uang, tidak. Banyak ragamnya kita melakukan perbuatan baik. Kita bisa memberi dorongan kepada orang yang lemah, yang putus asa. Kita bisa memberikan jalan keluar, solusi. Mungkin kita bisa memberikan koneksi untuk memberikan pekerjaan bagi mereka yang masih nganggur. Ya, perbuatan baik juga bisa kita mendukung di dalam doa. Itu perbuatan baik saudaraku. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai apa yang kita tabur dalam perbuatan baik itu saudara. Dan ingat, di dalam kekristenan itu ada hukum tabur tuai. Ya, kalau kita menabur hal yang baik dalam kehidupan kita, perbuatan baik kita itu suatu kali kelak kita akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah, artinya ya kita berhenti berbuat baik. Ya, kita berbuat baik harus konsisten saudaraku. Ya, kita akan menuai apa yang kita tabur dalam hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin yang menuai ya saudara sendiri dalam kehidupan dunia ini. Ya, bisa juga nanti anak cucu saudara yang akan menuai apa yang saudara sudah tabur dalam dunia ini saudaraku. Ya, yang jelas apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam hal yang baik ini, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita lakukan. Pasti kita akan menuai apa yang kita sudah tabur. Dan ingat, dalam menuai tentunya kita akan menuai lebih banyak dari apa yang kita sudah tabur dalam kita melakukan perbuatan baik saudaraku. Dalam hal menuai tentunya menunggu waktu yang tepat. Ya, kalau kita berbuat baik, kita akan menuai dan waktu tepat pasti kita akan menuai saudaraku. Kalau saudara menabur biji jagung lalu mulai tumbuh, tentunya nggak bisa langsung saudara menuai. Saudara akan menunggu waktu yang tepat. Pada saat biji jagung itu sudah mulai bertumbuh, berakar, lalu mulai berbunga, berbuah, tentunya saudara ada waktunya menuai. Untuk itu mari saudara, selagi ya masih Tuhan memberikan kita kesempatan, selagi masih hidup dalam dunia ini saudaraku, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, marilah kita berbuat baik. Karena ada waktunya, ada saatnya kita tidak bisa berbuat baik lagi saudara. Karena Alkitab tadi jelas katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu saudara, itu selama kita masih ada kesempatan. Artinya kita masih hidup dalam dunia ini. Kalau kita sudah tidak berdaya ya, kita sudah terbaring di rumah sakit, lalu penuh dengan selang-selang, nafas tinggal 1 dan 2. Lalu ya setelah itu nafas kita berhenti, kita nggak bisa berbuat baik lagi saudaraku. Kita nggak bisa berbuat baik lagi. Kita berbuat baik selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan. Artinya selagi kita masih hidup, kita harus berbuat baik saudaraku. Dan berbuat baik ini kita lakukan dengan konsisten. Ya, tidak pada saat lagi mood-moodnya saja. Ya, kita harus konsisten berbuat baik. Karena apa yang kita tabur dalam kebaikan itu yang akan kita tuai nanti. Kadang orang tidak memperhatikan ini saudaraku. Ya, dia berbuat menurut maunya sendiri, kehendaknya sendiri. Yang penting dirinya puas, ya, menyakiti hati orang, melukai orang, merugikan orang, berbuat jahat terhadap orang. Yang penting dirinya puas. Dia tidak sadar saudara bahwa dalam kekristenan itu ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Itu jelas Alkitab katakan dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Ya,
Barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai kehidupan kekal. Jadi saya mengajak setiap kita saudara, mari selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, selagi kita masih hidup, jangan jemu-jemu berbuat baik. Lalu kita berbuat baik kepada siapa? Alkitab tadi mencatat, yang pertama kepada semua orang. Kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, saudara bisa lakukan ini kepada semua orang. Ya, kita memang harus baik kepada semua orang, saudara. Karena ini perintah Tuhan. Karena Alkitab katakan Tuhan menjadikan kita ya sebagai orang percaya itu, ya Tuhan mau agar kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Alkitab katakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Supaya apa? Orang bisa melihat terang kita. Dan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu kepada semua orang. Kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian kita, yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan dorongan semangat dari kita, saudara. Ya, kepada semua orang kita harus bisa berbuat baik. Ya, jangan kita terkenal ya pada orang-orang, apalagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita terkenal orang yang jahat, bukan orang yang baik. Ya, untuk itu mari saudara, biarlah kita mau berbuat baik kepada semua orang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Alkitab mencatat kita berbuat baik kepada siapa? Kepada saudara kita seiman. Ya, ini ayat yang ke-10 tadi saudara. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Yang pertama, tetapi terutama, ini yang kedua, terutama yang menjadi perhatian bagi kita, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini yang diajarkan Alkitab saudaraku. Jadi kepada kawan-kawan kita seiman. Ini yang terutama. Ya, kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa saudara? Karena kawan-kawan kita seiman ini merupakan keluarga Kristus. Satu tubuh di dalam Kristus. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yaitu kepada saudara-saudara kita seiman. Dan Alkitab juga mencatat dalam kitab Yakobus saudara, kalau kita tahu bagaimana kita berbuat baik, kita tidak melakukan, kita ini berdosa. Jadi Tuhan mengajar agar setiap kita untuk berbuat baik. Jadi berbuat baik saudara, itu dasarnya adalah kasih. Dan perbuatan baik kita itu saudaraku tidak tergantung oleh musim, oleh waktu. Pada saat kita lagi senang, lagi mood atau tidak. Namun berbuat baik di sini saudaraku, ini secara konsisten, tidak jemu-jemu saudara. Karena apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Dan itu Alkitab jelas katakan, kalau kita tidak menjadi lemah. Lalu kapan kita berbuat baik? Selagi kita masih hidup. Selagi kita masih diberi kesempatan. Karena ada saatnya kita tidak bisa melakukan pada saat kita mau berbuat baik saudara. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, selagi kita masih hidup, mari kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang, Alkitab katakan. Lalu yang kedua, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Untuk itu mari, bila kita tidak jemu-jemu untuk melakukan perbuatan baik. Karena pada saat sudah matang, sudah waktunya Tuhan, maka kita akan menuai apa yang kita sudah tabur. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik ya Tuhan. Karena ada saatnya kami tidak bisa melakukan lagi. Pada saat kami sudah lemah tidak berdaya. Pada saat kami sudah meninggalkan dunia ini, maka kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Namun pada pagi ini firman-Mu mengingatkan, menyadarkan kami,
Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk berbuat baik. Biarlah Tuhan kami akan melakukan. Dasarnya adalah kasih kami kepadamu dan kasih kami kepada sesama kami ya Tuhan. Untuk itu mampukan kami untuk melakukan firman-Mu supaya kehidupan kami diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Urapi, sertai dan berkati kami semua ya Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal. Sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini dan sampai berjumpa kembali di besok pagi dalam renungan pagi kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Untuk itu mari saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati banyak orang. Saudara bisa bagikan video ini kepada rekan-rekan yang lain supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, undur diri dari hadapan saudara dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah